Selamat siang teman-teman, apa kabar? Hari ini kami mau telusur rumah Bagonjong. Ini kami udah tahu, pernah lihat sekilas di video orang, tapi kami pernah nanya ke orang itu nggak dibalas teman-teman. Nah, pas waktu ada acara, nggak tahu abang malam-malam ada acara kegiatan gasmi gitu. Ternyata tempat pertemuannya di rumah Bagonjong ini. Ini sekarang mau kami telusuri lebih dekat lagi. Ini cilok. Ini ciloknya Om sama nggak ya? Udah lama teman aku pengen cilok. Dan katanya hampir aja ya teman-teman kami menyebutnya ini si Guntur. Orang-orang waktu tadi kami beli pecel atau pucal, ternyata itu masih masuk daerah Sikabau, rumah Bagonjongnya ini. Dari info yang abang dengar, ini kayak apa ini? Yang punya siapa nih? Yang punya Pak Yai teman-teman. Ibnu Sabil. Siapa Bi? Gedung Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Selamat menonton video kami ya teman-teman. Ini kami udah lama nggak buat video tentang Mas Raya, karena hampir sebagian 90% dan Mas Raya sudah kami kunjungi teman-teman, kecuali yang pojok-pojok ya teman-teman, yang jaraknya jauh ditempuh. Ini lewat mana ya teman? Aku belum tahu teman-teman. Di sini udah mulai banyak perumahan ya kan. Beloknya mana Bi? Belok sini teman-teman. Oh, nggak nyangka ternyata jalannya lewat sini. Masih jalan jelek. Orang ke dalam gimana kami mau tahu ya teman-teman. Udah kayak villa aja teman-teman, tersembunyi di dalam. Katanya ini tempatnya sering dipakai buat anak-anak pramuka. Guarcap. Apa ini? Mungkin tempat wisata yang udah nggak dipakai. Itu rumahnya dipakai loh teman-teman. Oh alah, ini teman-teman. Ini ada yang jaga Bi? Ada yang selalu ada orang. Selalu ada orang rumahnya. Masjid. Nah itu teman-teman. Ukirannya campur Jawa Minang kayaknya ya bang ya. Iya, yang punyanya Gus. Oh yang punya orang Jawa teman-teman. Jadi bisanya tuh campur. Aku masuk ke dalam ya. Katanya selalu ada orang. Tuh ada banyak motor parkir di situ. Nih. Rumahnya bagus sih. Itu ukiran Jawanya. Aku mau mendekat ya teman-teman. Tapi ntar aku masuk sebentar aja. Karena di sana ada suara orang, berarti orangnya di sana. Di bawahnya aku dikasih keramik gitu teman-teman. Tuh, itu ukiran Jawanya teman-teman. Nah, ini kayak gini. Tuh. Aku naik tangga ya. Assalamualaikum. Allah.
Kok goyang? Deg-degan. Siapa di sini takut ketinggian? Aku, teman-teman. Tuh. Ini jangan-jangan ntar putus pula aku naik. Ah. Ini lagi dibersihkan atau gimana ya, teman-teman? Ini soalnya ada pelnya, teman-teman. Orangnya lagi di sebelah sana. Oh, kayak gini, teman-teman. Bagus sih, tapi ini rumah Jawa jadinya. Cuma karena mungkin tinggal di Minang, di mix dengan rumah Bagonjong. Bagus juga sih. Jadi saling menghargai budaya masing-masing. Aduh. Itu kayak rumah Majapahit, teman-teman. Atau rumah zaman dulu, zaman penjajah, zaman kerajaan dah. Udah dulu ya, teman-teman, video singkat ini. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Bye bye di video selanjutnya. Ini kalau dilihat dari jauh, teman-teman, ternyata rumah yang aku bilang kayak ada apa itu namanya ya di atas tuh, lupa aku. Pokoknya dari tahap apa lupa namanya, didilih. Oh, nggak tahu, lupa namanya. Ternyata di situ ada ukirannya juga, teman-teman. Wah, ternyata di belakang sana juga lagi pembangunan, teman-teman. Mungkin ini ntar bisa jadi homestay, teman-teman. Bye bye, teman-teman. Aku belum jadi pulang. Ini aku masih ngiup dulu, panas, teman-teman. Ternyata kata abang, ini namanya Gedung Ibnu Sina. Oh, Ibnu Sabil. Ibnu Sina. Jauh banget. Ibnu Sabil. Tapi abang katanya nama yang punya nggak tahu. Pokoknya intinya Gus atau Buya. Nah, tadi ada orang di sana itu, teman-teman. Ini masjid yang aku bilang kayak rumah kerajaan, bukan rumah penjajah zaman dulu. Itu namanya jerami. Ini masjid, dan yang pakai seng itu kata abang kantinnya. Dan di sini katanya yang jaga tuh kebanyakan orang Jawa ya, Bia. Tukang-tukangnya juga tuh, mereka di situ. Nah, itu orangnya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye bye. Ini penampakan dari Gedung Ibnu Sabil malam hari. Ada aksen-aksen lampu kuningnya, dan tipe gedung pertemuannya dibuat seperti rumah gadang. Ini penampakan kalau malam hari ya, teman-teman. Nanti kalau untuk versi siang harinya besok akan kami shoot lagi sama penampakan dari atas, karena posisinya Gedung Ibnu Sabil ini berada di tengah-tengah bagian yang jalannya masih bisa terbilang jelek karena belum dibeton dan belum diaspal. Nah, mari kelihatan syahdu. Ukiran juga bagus, kelihatan mewah banget rasanya. Di bawah bisa digunakan untuk gedung tempat pertemuan, tempat sholat. Nah, dan bagian depannya juga ada musolanya, parkirannya juga luas. Besok akan kami shoot lagi ya, teman-teman.